Ya, kalau untuk pendataan alhamdulillah sudah, tapi kalau untuk kejelasan dananya itu belum sama sekali belum ada. Belum ada pemberitahuan dari pemerintah setempat, misalkan lurah. Iya, belum ada. Ya, kan pemerintah Bu tidak mengadakan hunian sementara bagi warga yang rumahnya hancur akibat gempa bumi. Nah, pemerintah mengalihkan kebijakan ke dana tunggu hunian atau DTH yang dijanjikan pemerintah 500.000 setiap bulan selama masa transisi darurat. Itu bagaimana kejelasan soal itu? Ya, sampai sekarang ini juga kalau masalah transisi kan, ya. Itu juga masih kejadian pihak manapun. Iya. Ya, tapi sekarang ini kami belum ada betul-betul belum ada kejelasan. Tapi itu sampai di telinga ini terkait dana tunggu hunian yang dijanjikan oleh pemerintah. Itu hanya untuk interview saja, tapi kejelasan yang sekali lagi kejelasannya belum real. Terus bagaimana untuk memenuhi kebutuhan selama di pengungsian pekerjaan juga serba terbatas. Ya, begitulah Pak, kerja seadanya saja. Apapun. Iya. Ibu sendiri selama ini bekerja? Iya. Sebagai ibu rumah tangga. Sekaligus juga ya terus ya. Ya, namanya juga tenaga kontrak begitulah. Oh, salah seorang tenaga kontrak. Iya. Ya, baik. Nur Hadi tadi sudah mewawancarai langsung salah satu penyintas gempa Mamuju, Ibu Makfira. Dan Ibu Makfira, kalau boleh saya bertanya, Ibu berapa orang tinggal di dalam hunian seperti itu? Kalau dalam perkakalan 6 orang, Bu. 6 orang? Iya. 6 orang. Ya, bisa mungkin lebih dekat lagi ke kamera, Bu. Iya. Ya, terkait tadi saya juga sempat mendengar bahwa ada 500.000 bantuan dari pemerintah. Apakah itu disalurkan, sudah sempat disalurkan atau belum sama sekali? Belum ada, sampai sekarang belum ada. Jadi untuk penerimaan bantuan sendiri mungkin dari organisasi tertentu selain dari pemerintah, apakah juga sempat didapatkan? Belum ada. Pokoknya dari manapun belum ada. Jadi memang sama sekali belum tersentuh ya? Iya, belum. Ibu, baik Bu, untuk kondisinya sendiri Bu, ini kan pada saat Februari kemarin juga di Mamuju pasti juga terkena hujan lebat, karena kita tahu sendiri kondisi cuaca saat ini juga seperti kurang kondusif. Ya. Lalu bagaimana Ibu bertahan hidup? Ya, dengan cara begini saja. Mungkin Mbak sudah lihat ya dengan kondisi kami, hanya menggunakan tenda dan ya hanya begini saja. Mungkin sudah jelas. Jadi memang harus semangat Bu ya. Ya. Ya, apapun itu. Ya, saya kembali lagi ke Nur Hadi. Ya. 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 Nur Hadi, mungkin sudah para Tribunas juga sudah mendengar seperti apa terkait dengan penanggulangan bencana dari pemerintah sendiri. Dan saat ini mungkin saya ingin lebih mempertegas lagi bagaimana peran pemerintah sejauh ini dalam membantu para penyintas korban bencana alam di Mamuju ataupun Masamba. Di Majene, tepatnya. Ya, ada di Majene. Ya, terima kasih, Desi. Untuk saat ini upaya pemerintah masih dalam proses validasi data kerusakan rumah, karena sesuai yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat berkunjung ke Mamuju, untuk kategori rusak berat akan dibantu sebesar 50 juta untuk rehabilitasi rumah, kemudian rusak sedang itu bantuannya berjumlah 25 juta, kemudian rusak ringan senilai 10 juta rupiah. Itu yang dijanjikan oleh pemerintah pada saat Bapak Presiden berkunjung ke yang sampai hari ini kepastian soal itu masih dalam proses validasi data tahap pertama. Demikian. Ya, terima kasih banyak Nur Hadi atas laporannya. Terima kasih banyak juga untuk Ibu Makfira atas
pernyataannya kepada kami. Sampai bertemu lagi di live on the spot berikutnya, Nur Hadi. Siap, terima Ya. kasih Desi. Ya, para Tribuners, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini karena ada informasi menarik lainnya yang akan menanti Anda. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Tribuners, wisata virtual Tribuners seri pertama akan saya mulai dengan menyambangi salah satu destinasi terbaik di Sulawesi Selatan. Saya akan bergegas bersama para tim dan akan menuju Taman Wisata Alam Bantimurung. Pastinya lokasi ini tak asing lagi buat kalian. So, seperti apa perjalanan saya? Apa saja yang akan kita jelajahi di Bantimurung? Ikuti terus Tribuners. Saya dan tim tiba di Bantimurung. Wah.
Nah, saya Desi Triana di Live on the Spot Tribun Timur. Nah, untuk informasi selanjutnya kali ini datang langsung dari Polrestabes Makassar dan saya sudah terhubung dengan salah satu reporter Tribun Timur, Emba. Halo Emba. Ya, halo Desi. Ya, Emba tentunya akan mengabarkan langsung dari Polrestabes Makassar yang akan menggali informasi terkait dengan zona integritas Polrestabes Makassar. Seperti diketahui, Polrestabes Makassar saat ini sedang menggenjot zona integritas ini untuk pelayanan masyarakat yang tentunya untuk mendapat zona integritas ini harus melalui beberapa inovasi dan juga pembenahan layanan. Terkait informasi selanjutnya, mungkin langsung saja Emba, apa yang bisa dikabarkan untuk para Tribuners? Siap, hari ini saya sedang di Polrestabes Makassar. Polrestabes Makassar ini saat ini sedang berupaya menggenjot untuk layanan zona integritas. Untuk lebih tahu dan lebih jauh terkait masalah zona integritas itu, saat ini saya sedang bersama Kasubag Humas Polrestabes Makassar, Bapak Supriyadi, Kompol Supriyadi Idrus. Pak, bisa dijelaskan Pak terkait zona integritas yang dicanangkan Polrestabes Makassar ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang sekarang Polrestabes sudah menambah inovasi-inovasi yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat terkait dengan yang pelayanan langsung. Seperti umpama pelayanan SKCK yang sebelum-sebelumnya pelayanan di kantor saja. Namun untuk saat ini Polrestabes melakukan inovasi untuk perpanjangan SKCK bisa melalui di tempat-tempat umum dengan sistem online. Tapi itu adalah SKCK yang sifatnya perpanjangan. Selain SKCK Pak, apalagi inovasi yang diberikan? Selain dengan SKCK, termasuk pelayanan dalam bentuk pendaftaran SIM, surat SIM mengemudi. Jadi sekarang untuk Polrestabes Makassar sudah bisa mendaftar melalui online juga. Zona integritas ini Pak, terkait SKCK, SIM, apa lagi timeline yang diberikan? Pokoknya parkiran juga Pak ya sampai ke sana? Oh, betul. Jadi untuk memberikan kemudahan terhadap masyarakat yang butuh pelayanan di Polrestabes, seperti sekarang ini terlihat Polrestabes apel di yang dapat di anggota atau khusus anggota Polri yang dulunya sering digunakan parkir tidak boleh lagi. Jadi diutamakan kepada pengguna ataukah masyarakat yang butuh pelayanan di Polrestabes diberikan akses seluasnya untuk digunakan parkir di depan Polrestabes Makassar. Seperti yang Anda lihat sekarang ini. Jadi Desi, masyarakat saat ini yang ingin mendapatkan layanan di Polrestabes Makassar ini, jika sebelum-sebelumnya itu mereka tidak dapat kebagian lahan parkir di dalam Polrestabes, saat ini mereka diberi lahan luas lapangan untuk parkir di dalam Polrestabes Makassar ini. Dari salah satu poin dari zona integritas itu lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat. Ya, Mbak, mungkin bisa ditanyakan saat ini sejauh mana perkembangannya terkait zona integritas ini dan bagaimana juga respon dari masyarakat terkait penerapannya. Untuk perkembangan dari upaya meraih zona integritas, Pak, dan masyarakat sendiri, Pak. Kalau terlihat dengan jelas bahwa diharapkan sudah masyarakat yang punya atau istilahnya urusan-urusan di Polrestabes sudah sangat bukan, terutama kepada apa yang saya sebut. Kemudian yang untuk tahun ini 2021 Polrestabes berupaya mendapatkan SETI atau zona integritas dari Kemenpan. Kemudian mengimbau juga kepada masyarakat agar menggunakan sarana ataupun media-media yang digunakan untuk memudahkan pelayanan tersebut. Jadi pelayanannya itu
selain mendekatkan pelayanan langsung, pihak Polrestabes juga membuka akses layanan di jejaring media sosial. Jadi untuk masyarakat tidak canggung lagi harus ke kantor polisi misalnya, ataupun harus datang langsung begitu. Demikian Desi. Ya, Mbak, apakah upaya dari zona integritas ini merupakan salah satu langkah juga dari Polrestabes Makassar bagaimana memberikan layanan walaupun di tengah masa pandemi virus corona? Jadi zona integritas ini Pak merupakan bagian dari langkah memutus juga mata rantai penularan COVID Pak ya, dengan menghindari kerumunan di tempat layanan begitu Pak. Iya, itu tujuan utamanya. Intinya dari suasana pandemi COVID-19 salah satu upaya yang dilakukan Polrestabes untuk tidak berkerumun. Ya, makasih. Betul, Desi. Ya. Demikian Desi yang bisa Ya. kami laporkan. Baik, terima kasih banyak Mbak atas laporannya. Terima kasih banyak juga untuk Kasubag Humas Polrestabes Makassar, Kompol Supriyadi Idrus. Siap, makasih. Baik, Tribuners, itulah tadi dua informasi penting yang akan kami sajikan pada edisi kali ini. Tentunya Anda tidak usah kemana-mana lagi untuk mencari informasi terupdate, karena Tribun Timur pastinya akan menyajikan setiap harinya informasi terupdate melalui live on the spot Tribun Timur. So, saya Desi Triana pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.